Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga hari Rabu 31 Maret 2021. Biarlah persekutuan yang kita lakukan sekalipun melalui media virtual dapat membangun kehidupan rohani dan memupuk semangat untuk berkarya nyata, menjadi alat berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya dengan tembang pujian, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Di dalam ibadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kami datang menyembah Engkau dan bersyukur kepadamu Bapa. Sepanjang hari ini kami dapat melakukan aktivitas kami, itu semua karena berkat dan penyertaan Allah yang berlaku di tengah kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami bersaat teduh sejenak untuk bersama-sama kami merenungkan segala perkara kehidupan kami yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Ada banyak hal terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalamnya kami tetap merasakan bahwa suka dan duka Allah selalu beserta dengan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami melalui ibadah yang kami lakukan bersama seisi keluarga kami. Berkati kami Bapa, supaya tidak sia-sia apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami juga menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami terus berpaut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ketika kami mengingat rayakan masa Prapaskah di minggu kedua ini, Tuhan berkati kami ketika kami mengingat kembali betapa penderitaan Kristus itu berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk semangat yang kami miliki dari Tuhan, kembali mengingat pengorbanan Tuhan. Lalu Bapa, biarlah Engkau juga berkenan mengampuni segala salah dan dosa kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak Tuhan lewat pikiran, perkataan dan tingkah laku kami.
yang tidak Engkau kehendaki, agar dengan pengampunan Tuhan kami benar-benar merasakan damai sejahtera Tuhan yang nyata di tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Ini doa pengharapan dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita naikkan pujian berbalasan dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 8. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada sesat. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Ibu Like Piri Toporundeng. Mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat kidung pujian kita bakti 166 bait 1 sampai 3 di malam yang terakhir. Di malam yang terakhir di taman Getsemani, ya Yesus kau berdoa dalam takut dan resah. Peluhmu pun mengalir membasahi tubuhmu, beratlah tanggunganmu, anak domba yang kudus. Di saat kau sendiri bergumul dalam doa, tak satu pun muridmu menemani dirimu. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hari ini, dan kami boleh melaluinya dengan sukacita. Dan malam ini kami kembali Tuhan kumpulkan untuk beribadah keluarga yang walaupun lewat online. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi akan kehidupan ini. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan akan firman Tuhan dan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman Tuhan dapat tersampaikan kepada jemaat kami yang berada di rumah dan dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang menyatakan, di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema kita dalam ibadah keluarga malam hari ini, doa bukan saja kata tetapi juga kesediaan. Doa bukanlah hal asing bagi kita sebagai orang percaya, dan doa amatlah penting sebab di dalam doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, dan di dalam doa terungkap segala permohonan kita dengan Tuhan, dan di sanalah hadir sebuah harapan dan kesediaan untuk dibentuk rencana dan kehendak-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini bercerita tentang apa yang dilakukan Yesus sesaat sebelum Dia ditangkap. Di sana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Getsemani menjadi saksi kesedihan hati Yesus pada saat Dia mengatakan seperti di ayat 38, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Sisi kemanusiaan Yesus inilah yang menunjukkan bela rasanya terhadap manusia, dan dengan menghadapi kematian tidaklah mudah. Sedih atas pergumulan juga hal yang manusiawi, sehingga meratap dan bersedih bukanlah hal yang harus dihindari. Di sana Yesus bergumul hebat dan meneladankan kepada kita tentang bagaimana Dia mengatasi kesedihannya, yaitu dengan berdoa. Pada waktu itu Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Dia begitu sedih dan gentar karena dia tahu ada Yudas yang akan mengkhianatinya dan Petrus yang menyangkalnya, serta dengan gentar karena berhadapan dengan murka Allah akibat dosa kita manusia. Yesus harus meminum cawan itu sebagai simbol pemberian dirinya menjadi korban penebusan dosa. Yesus begitu sedih dan gentar, tetapi murid-muridnya benar-benar tidak mau mengerti.
Mereka tidak sadar kalau saatnya telah tiba bagi Yesus. Justru mereka mengantuk dan malah tertidur. Dan dengan ketidakpekaan mereka sekarang mencapai puncaknya pada saat di mana seluruh tujuan Kristus datang ke dalam dunia akan tergenapi. Para murid justru tertidur dan mengantuk. Akankah orang mengantuk ketika ada suatu peristiwa yang sangat besar akan segera terjadi? Dan jika dia menyadarinya, tentu saja dia tidak akan mengantuk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan di tengah-tengah kegentarannya, Yesus berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Dia tidak mencari siapapun, dia hanya mencari Bapanya. Dan di dalam saat-saat seperti ini, Yesus Kristus memohon agar jikalau mungkin dia diluputkan dari saat ini. Yesus tidak takut jikalau dia harus dipaku di kayu salib. Tetapi dia sangat gentar karena Bapanya yang akan memalingkan wajahnya dan meninggalkan dia, seperti kita baca dalam Matius 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan kegentaran inilah yang membuat dia ingin, jikalau mungkin, agar cawan pahit yang harus dia minum ini boleh dilewatkan. Apakah keinginan ini bertentangan dengan kehendak Bapa? Tidak. Keinginan untuk dekat dengan Bapa berada di dalam relasi yang sempurna, dan di dalam kasih dengan Bapa adalah juga kehendak Bapa bagi sang anak. Tetapi baik sang Bapa maupun sang anak harus mengalami kerusakan relasi ini ketika Yesus Kristus sang anak harus menanggung dosa kita manusia. Inilah salah satu paradoks dari salib. Untuk menanggung dosa manusia, sang anak harus melakukan apa yang dia senang lakukan, yaitu mentaati Bapa, sekaligus melakukan apa yang dia sangat gentar dan benci, yaitu terpisah dari Bapa untuk menebus dosa kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sang Bapa harus melakukan apa yang senang dia lakukan, yaitu memanggil orang-orang pilihannya untuk kembali kepada dia, sekaligus melakukan apa yang dia sangat benci, yaitu meninggalkan sang anak. Maka Kristus berdoa dan memohon kepada Bapa agar cawan ini, yaitu sengsara yang harus dia derita karena ditinggal oleh Allah Bapanya, boleh dilewatkan dari dia. Tetapi doa ini ditutup dengan kalimat, jangan seperti kehendakku, tetapi seperti kehendakmu. Inilah doa yang seharusnya diikuti oleh kita semua orang yang percaya. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Dan inilah cara doa yang tunduk kepada Allah dan mengakui kedaulatannya di dalam segala hal. Doa yang sejati dipanjatkan dengan permohonan yang sungguh-sungguh diinginkan, tetapi juga dipanjatkan dengan hati yang tunduk, taat, dan kedaulatan Allah. Doa yang penuh permohonan dan harapan untuk didengar, tetapi juga dengan penuh kerelaan untuk menjalankan apa yang Allah inginkan, bukan yang diri inginkan.
Pergumulan berat yang Kristus hadapi harus dia hadapi sendiri. Dan tidak ada orang-orang di sekelilingnya yang mau mengerti. Para murid yang utama yang dia berikan kepercayaan lebih, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, malah tertidur dan membiarkan dia menghadapi semuanya sendiri. Apakah yang sebenarnya Yesus harapkan dari mereka? Yesus membawa mereka untuk berjaga-jaga dan di dalam doa, seperti pada ayat 38 dan 41. Tetapi mereka tidak mau mengerti. Mereka begitu lelah dan akhirnya tertidur. Karena mereka pikir malam ini adalah malam-malam yang sama seperti malam lainnya. Tetapi andai kata mereka tahu bahwa malam ini adalah malam Yesus akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan, maka tentu mereka akan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan keinginan Yesus. Demikian juga saat ini bagi kita sekalian, jika kita tidak sadar betapa berbahayanya hidup tanpa topangan Tuhan, maka saat ini kita tidak akan berjaga-jaga di dalam doa. Kita akan berusaha sendiri, kita akan berjuang sendiri, bergerak sendiri, dan melakukan semua dengan bergantung pada tangan sendiri. Tetapi jika kita tahu bahwa yang sedang terjadi di dalam dunia ini dan yang akan terjadi di dalam sejarah manusia adalah hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Allah dan anugerah-Nya, maka kita akan dengan tekun berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan perlindungan-Nya. Jika kita sadar kita sedang berada di dalam keadaan perang, maka pastinya kita tidak akan terlena dan santai, apalagi kita tertidur. Tetapi Yesus Kristus menyadari waktu yang krusial ini sendirian. Dia sendiri ketika diuji di padang gurun, sama seperti Yesus, Adam pun mendapat ujian di Taman Eden. Demikian juga Israel diuji Tuhan di padang gurun. Tetapi baik Adam maupun Israel tidak pernah mendapatkan ujian yang harus dihadapi seorang diri. Adam menghadapnya dengan istrinya dan Israel menghadapnya sebagai bangsa, tetapi Yesus menghadapinya dengan sendirian. Demikian juga sekarang Yesus menghadapi saat-saat penuh pergumulan ini di Taman Getsemani. Dia menghadapinya seorang diri yang ditanyakan kepada kita, di manakah murid-muridnya? Tinggal di tempat terpisah dengan Yesus. Dan di manakah Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Mereka malah tertidur. Bahkan Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan Yesus harus meninggalkan dia sebentar lagi, yaitu ketika dia dipaku di atas kayu salib. Inilah pergumulan yang sangat berat, dan semua ini harus ditanggung oleh Kristus karena dosa-dosa yang kita perbuat. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang teolog Haddon Robinson mengatakan, demikianlah Yesus mencucurkan darah. Di manakah Yesus mencucurkan darah paling dahsyat? Bukan di hadapan pengadilan Pilatus, juga bukan di Bukit Golgota, tetapi di Taman Getsemani. Ia bergumul di dalam doa dan dengan peluh menetes seperti tetesan darah.
Tetapi kemenangan Yesus di Getsemani itulah yang menghasilkan Golgota, gunung batu keselamatan kita yang menjadi keselamatan bagi dunia. Karena dosa umatnya, dia menderita, dia didera. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun boleh meremehkan dosa. Dosa tidak bisa dibersihkan dengan menghapus dengan perbuatan baik. Dengan segala perbuatan baik kita, dosa tidak bisa dibersihkan. Dosa tidak bisa dibereskan dengan berharap Allah tidak akan mengingatnya. Dosa tidak bisa didiamkan lalu dia akan memudar dan hilang sendirinya. Dosa membuat Yesus harus menjadi domba yang dipisahkan, dikhususkan untuk dibantai. Sang anak Allah menjadi tersendiri menjelang kematiannya. Dia dikhianati sahabatnya, ditinggalkan oleh teman-temannya yang dianggapnya sebagai saudaranya sendiri. Dia difitnah, dihukum, diserang, dan ditaklukkan, dan dipermalukan, dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dan dia harus mengalami kesendirian sampai akhir maut menjemputnya dengan cara yang sangat mempermalukan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salib adalah lambang penaklukan, kebodohan, kekalahan total dan tontonan yang sangat mempermalukan siapapun yang dipaku di atasnya. Tetapi Yesus harus melaluinya semua itu karena dosa kita manusia. Dan jika manusia ingin kembali kepada Allah, maka akibat dosa yang sudah sangat merusak itu harus ditanggung oleh Dia. Maka setelah 3 kali memohon kepada Allah dengan rela menyatakan siap menjalankan kehendak Allah, Kristus menemui murid-muridnya untuk terakhir kalinya sebelum Dia disalibkan. Dia menemukan mereka sedang tertidur kembali, dan di ayat 45, bukanlah perintah agar murid tidur kembali, tapi Yesus mengatakan kalimat ini sebagai suatu bentuk ironi, karena murid yang seharusnya bangun dan berdoa bersama Dia malah tertidur. Itulah sebabnya di ayat 45 dikatakan tidurlah, dan di ayat 46 bangunlah. Yesus tidak menyuruh mereka tidur di saat orang-orang akan menangkap Dia telah hampir tiba. Sekarang saatnya para penangkap Yesus tidak dan membawa Dia pergi, maka Yesus membangunkan para murid agar mereka tidak perlu ditangkap bersama-sama dengan Dia. Yesus tetap memikirkan para murid dan kepentingan mereka. Seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya dengan kasih yang kekal, demikian juga Dia senantiasa mengasihi kita. Kasih-Nya yang dengan rela menanggung semua derita yang dialaminya ini adalah kasih yang diberikannya bagi kita sekalian, kepada Bapa, Ibu, dan saudara-saudara dan saya yang dikasihinya, sehingga Dia rela menderita. Karena itu, marilah kita belajar setia di dalam doa dan dengan penuh berpengharapan kepadanya sebagai respon kita akan kasih kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gita Bakti 300 ayat 1 sampai 2, kepadamu ku berdoa.
dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia tanpa Kau Tuhan Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kami pemurah. Karena kemurahan-Mu, malam ini kami dapat melaksanakan ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengampuni kami untuk menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Selanjutnya Engkau juga mengutus kami untuk mengabarkan berita Injil melalui segenap pikiran, perkataan, serta perbuatan kami untuk memuliakan meski di tengah kesulitan dan pergumulan saat ini. Bapa, melalui doa syafaat kami ini, kami berdoa buat gereja kami GPIB Ebenezer Blitar yang karena pandemi COVID-19 kami boleh beribadah secara online, dan biarlah kiranya kami boleh melakukan ibadah selanjutnya dengan kami menjaga akan kesehatan kami, dan biarlah kami boleh terus beraktivitas dalam kehidupan kami setiap hari seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk segala kegiatan yang ada, dan kami bersyukur meski tertatih, namun pasti kami harus terus melangkah bersama Tuhan Yesus, bersama penyertaan dan berkat Tuhan. Kami doakan para presbiter, pendeta, diaken dan penatua, dan pengurus pelkat komisi dan panitia yang ada, juga segenap karyawan
Engkau berkati ya Bapa, agar kiranya kami boleh bersama-sama bekerja sama di dalam mewujud nyatakan kehendak Tuhan di tengah persekutuan kami melalui program-program yang telah kami sepakati bersama. Segala pergumulan mereka yang sakit, jemaat kami yang sakit, mereka yang lemah iman, serta berbagai pergumulan mereka, kiranya Engkau berkenan turut campur tangan ya Bapa, di dalam mereka menyelesaikan setiap pergumulan mereka, hingga mereka memperoleh hati yang terus bersyukur dan selalu mengagungkan nama Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Anugerahkan kepada kami kerendahan hati ya Bapa, ketulusan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas pelayanan kami, agar kami mampu dan saling menopang satu sama lain, sehingga dengan kasih-Mu kami boleh memberitakan dan kami boleh merasakan akan pelayanan kami dengan baik. Bapa yang Maha Murah, lindungilah kami, sertailah hati dan pikiran kami untuk tetap setia dan taat memenuhi panggilan dan pengutusan-Mu, baik di tengah keluarga kami, persekutuan kami, masyarakat kami, dan bangsa kami, agar setiap karya dan karsa kami selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, yang walaupun dengan keperbedaan suku, bahasa, agama, dan hal-hal lainnya, namun kami boleh tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan rukun dan damai. Itu semua dapat terjadi karena kemurahan-Mu ya Tuhan, dan berlaku atas kami. Kami berdoa bagi segenap pimpinan negeri kami ini ya Tuhan, di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, staf menteri sampai dengan pejabat pemerintahan yang berada di pelosok negeri ini. Anugerahkan kepada mereka roh hikmat dan takut akan Allah, agar mereka dimampukan untuk mengambil segala keputusan yang tepat bagi banyak orang dan mengusahakan kemakmuran dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Ketika rakyat hidup dalam kemakmuran dan diperlakukan adil, maka hidup kami pasti ada damai sejahtera yang selalu kami dambakan dan mewujud nyatakan di tengah kehidupan bangsa kami dan gereja kami. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang berada di belahan bumi Indonesia ini, yang karena berbagai peristiwa bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, puting beliung, dan berbagai peristiwa kecelakaan lainnya ya Bapa. Bahkan mereka yang terpapar maupun yang terdampak COVID-19, mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Berikanlah kekuatan dan penghiburan-Mu ya Bapa, agar mereka dapat menanggung penderitaan, dan dengan keterhilangan tersebut mereka dengan tetap merasakan bahwa tuntunan Tuhan selalu ada dan sanggup memulihkan mereka. Kau juga berkenan memakai kami, mau peduli terhadap mereka yang lemah dan menderita ya Bapa, dan yang membutuhkan bantuan kami, sehingga melalui kami berkat Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lemah dan menderita. Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar
kami juga serahkan kepadamu ya Bapa. Terlebih bagi anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan menjabat di pemerintahan kota dan kabupaten, kiranya mereka pun juga boleh berlaku jujur, tulus, adil, agar namamu dimuliakan. Kami juga berdoa buat petugas keamanan TNI, Polri, Satpol PP dan lainnya. Kiranya di tengah masa sulit dan pergumulan yang berat ini, mata iman kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pengharapan yang kami taruhkan di dalam tangan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa dan permohonan kami. Dengar dan sambutlah kami yang datang memohon di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Inilah permohonan dan doa kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memberi persembahan sambil menyanyikan dari Gita Bakti nomor 85, bait yang pertama dan yang keempat, Oh Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, nafas hidup dari-Mu. Oh Tuhan, suka duka milik-Mu. Oh Tuhan, hidup mati bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa bersama untuk persembahan yang sudah terkumpul. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan. Gita Bakti 304 ayat 1 dan 3, di benih terlihat bunga.
besar. Di kepompong ada janji, kupu-kupu kan terbang. Dinginnya musim salju, tanpa tengah berseri. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Hidupku di dunia jadi awal yang kekal. Walau ada kebimbangan, keyakinanku teguh. Dari jurang alam maut, kemenangan kan diraih. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.